Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finida Rasyada Umi Zainah dengan NIM 21104030025, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat sebagai manusia. Pengertian lain dari hak asasi manusia menurut Abu A'la Al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal, dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Istilah hak asasi manusia. Yang pertama ada human rights. HAM adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Yang kedua ada istilah fundamental rights atau hak-hak fundamental dipandang sebagai kategori khusus dari HAM yang terdiri atas hak-hak paling mendasar yang dijamin bagi setiap orang pada waktu dan keadaan apapun. Yang ketiga ada istilah basic right. Basic right atau hak dasar adalah hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional. Hak yang diperlakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material maupun non-material, dan bila mana hak-hak itu tidak ada, maka manusia tidak dapat hidup secara bermartabat. Untuk pembahasan selanjutnya ada prinsip hak asasi manusia. Yang pertama, prinsip dasar kebebasan. Kebebasan sebagai penghormatan yang diciptakan seturut citra Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaan, dan manusia diberikan kebebasan oleh Sang Pencipta untuk berkuasa atas semua ciptaan lainnya. Yang kedua ada prinsip dasar kemerdekaan. Manusia telah diberikan kebebasan oleh Sang Pencipta sejak penciptaan. Oleh karena itu, manusia harus dibiarkan merdeka dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu, atau dipasung dalam bentuk apapun. Yang ketiga ada prinsip dasar persamaan. Setiap manusia berasal dari produk yang satu dan sama, yaitu ciptaan Tuhan. Maka manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan tidak berhak membedakan manusia yang satu dengan lainnya. Atas dasar itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap manusia berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang selanjutnya ada prinsip dasar keadilan. Prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan ciri utama negara hukum dan negara demokrasi. Tujuan utama negara hukum dan negara demokrasi adalah menjamin adanya dan tegaknya keadilan. Menurut teori Rawls tahun 1971, prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem kebebasan pokok yang sama seluas-luasnya, yang dapat diselaraskan dengan sistem yang sama bagi orang lain. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan atau ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat seoptimal mungkin bagi mereka yang kurang atau tidak beruntung. Prinsip ketiga menyediakan suatu sistem akses yang sama untuk semua jabatan dalam kesamaan peluang. Sejarah perkembangan HAM. Sejarah hak asasi manusia dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan hak asasi manusia muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter mendorong orang yang tertekan hak asasinya untuk berjuang, menyatakan keberadaannya sebagai makhluk yang bermartabat. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM adalah menjadi jaminan filsafat yang kuat dan banyak sekali peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang dilakukan pemerintah yang sangat melanggar HAM. Beberapa contoh peristiwa atau kejadian dari pelanggaran HAM yang dilakukan adalah gerakan G30 PKI. Ruang lingkup HAM. Yang pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Yang ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right.
Hak asasi pribadi atau personal rights yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya. Contoh hak asasi pribadi yang pertama hak kebebasan menyatakan pendapat, yang kedua hak kebebasan untuk menjalankan peribadatan serta dalam memeluk agama, yang ketiga hak kebebasan untuk berpergian, yang keempat hak kebebasan untuk memilih serta aktif dalam suatu organisasi. Yang kedua ada hak asasi ekonomi atau property rights. Hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu. Contoh hak asasi ekonomi yang pertama hak asasi ekonomi dalam kebebasan membeli. Yang kedua hak asasi ekonomi untuk kebebasan dalam mengadakan serta melakukan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga hak asasi ekonomi untuk kebebasan memiliki sesuatu. Yang keempat hak asasi ekonomi tentang kebebasan mempunyai pekerjaan yang layak. Yang ketiga ada asasi politik atau politik rights. Hak asasi politik atau politik rights yaitu hak ikut serta di dalam pemerintahan, hak untuk dipilih, contohnya mencalonkan diri menjadi presiden, serta memilih dalam pemilu, contoh memilih presiden dan wakil presiden, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak asasi peradilan adalah hak yang menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan yaitu hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum, hak memperoleh kepastian hukum, hak menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Yang terakhir ada hak asasi sosial budaya atau social culture rights. Asasi sosial budaya adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapat pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berkreasi, dan hak untuk memperoleh jaminan sosial, serta hak untuk berkomunikasi.